Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini Bapak melanjutkan materi kuliah kita pengantar manajemen tentang bab 3 fungsi perencanaan ya. Nah, jadi tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian perencanaan. Dan mahasiswa mampu memahami tujuan perencanaan. 3, mahasiswa mampu memahami persyaratan perencanaan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis rencana. Pengertian perencanaan, setiap individu dan organisasi pasti memiliki rencana untuk masa depan yang lebih baik. Baik itu menyangkut kehidupan pribadi maupun untuk kemajuan organisasi atau perusahaan. Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi, merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan. Jadi perencanaan itu ya sebuah proses ya, jangan dilupakan ini sebuah prosesnya itu tidak boleh dilupakan. Perencanaan sebuah proses ya untuk menetapkan tujuan organisasi. Sebuah proses untuk menetapkan tujuan organisasi. Kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian lagi merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi. Fungsi perencanaan itu adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh dan wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan organisasi atau perusahaan. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka panjang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Pada intinya, perencanaan disusun sebagai upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, bagaimana cara mencapainya, sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang direncanakan dapat direalisasikan dengan sumber daya yang minimal. Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang direncanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan tidak tercapai. Terkait dengan hal tersebut di atas, George Terry menyatakan, untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak, dapat dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan. Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, why, mengapa harus dibuat rencana. Yang ketiga, where, di mana harus dijalankan rencana ini. Yang keempat, when, kapan rencana ini harus dilaksanakan. Yang kelima, who, siapa yang akan menjalankan rencana ini. Siapa yang akan membuat rencana ini dan siapa yang akan menjalankan. Yang terakhir, how, bagaimana rencana ini akan dijalankan. Pertanyaan seputar what terkait dengan misalnya apa yang sesungguhnya menjadi tujuan perusahaan. Apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan seputar mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa kegiatan yang dirumuskan dalam jawaban atas pertanyaan what perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan seputar where adalah mengenai di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. When, kapan kegiatan tersebut harus dimulai dan kapan harus diakhiri.
Pertanyaan who, siapa yang akan melaksanakan? Pertanyaan ini terkait misalnya dengan kualifikasi orang yang akan melakukan perencanaan tersebut dari sisi latar belakang personal dan keahlian. Pertanyaan terakhir yaitu how, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan perencanaan. Yang pertama, tujuan perencanaan adalah sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan. Karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Akan tetapi tidak jarang malah di luar perkiraan kita. Sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan diharapkan ketidakpastian yang akan terjadi di masa akan datang dapat diantisipasi. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan juga berfungsi untuk meminimalisasi pemborosan sumber daya perusahaan yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan dan bagaimana cara penggunaannya dapat dipersiapkan lebih baik sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya akan bisa diminimalkan sehingga mencapai tingkat efisiensi. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya. Dalam perencanaan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, kemudian mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan pengertian tersebut, maka perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai perusahaan. Selanjutnya, persyaratan perencanaan atau planning requirement. Yang pertama, perencanaan itu harus faktual atau realistis. Perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistis. Artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta yang wajar untuk dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, perencanaan yang baik itu harus logis dan rasional atau masuk akal. Selanjutnya, jenis-jenis rencana. Dari segi keluasan dan waktu, rencana dapat dibedakan menjadi rencana strategis atau perusahaan bisa menjadi pemimpin pasar atau market leader. Kemudian ada lagi rencana operasional atau jangka pendek. Kemudian ada lagi rencana taktis atau jangka menengah. Rencana strategis atau rencana jangka panjang adalah rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi perusahaan. Bagaimana agar perusahaan bisa mencapai tujuannya dalam jangka panjang. Kemudian rencana taktis atau rencana jangka menengah. Contoh misalnya, rencana taktis itu adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Contohnya bagaimana meningkatkan pangsa pasar sebesar 30%, dirumuskan dalam perencanaan taktis atau perencanaan jangka menengah.
Sedangkan rencana operasional atau jangka pendek ada rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan untuk mencapai tujuan jangka menengah. Contohnya bagaimana meningkatkan penjualan. Dalam hal ini perusahaannya restoran ya. Bagaimana meningkatkan penjualan makanan siap saji di setiap outlet yang dimiliki perusahaan. Nah, itu dirumuskan dalam rencana operasional atau rencana jangka pendek. Ya, demikian saja dulu pertemuan kita kali ini yaitu membahas mengenai perencanaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.